Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adriel Rabani Sidik dengan NIM 24110018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi ITIL versi 4. Oke, yang pertama, apa itu ITIL? Poin pertama, kerangka kerja untuk mengelola layanan TI. Lalu poin kedua, berisi panduan dan praktik terbaik. Poin ketiga, membantu layanan TI berjalan efisien dan efektif. Lalu yang keempat, menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan bisnis. Nah, jadi ITIL adalah kerangka kerja atau panduan yang membantu organisasi mengatur dan mengelola layanan TI dengan cara yang lebih teratur dan efisien. Nah, di dalamnya ada proses dan cara yang paling terbaik agar layanan TI bisa berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi, intinya ITIL membantu tim IT bekerja lebih rapih, cepat, dan hasilnya memuaskan buat pengguna. Next. Mengapa ITIL digunakan? Yang pertama, agar pekerjaan IT lebih terstruktur. Nah, ITIL memberikan panduan step by step dalam mengatur layanan IT seperti cara menangani masalah, perubahan sistem, atau permintaan si penggunanya. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas layanan. Dengan mengikuti standar ITIL, perusahaan bisa memastikan layanan IT selalu cepat, stabil, dan sesuai kebutuhan si pengguna itu sendiri. Lalu yang ketiga, mengurangi kesalahan dan gangguan sistem. ITIL membantu menemukan penyebab masalah dan mencegah agar masalah tersebut tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Lalu yang keempat, menghemat waktu dan biaya. Karena semua proses sudah diatur dengan jelas, tim IT tidak perlu lagi bingung atau mengulang pekerjaan yang sama. Ini membuat waktu lebih efisien dan biaya operasional perusahaan juga bisa ditekan. Lalu yang terakhir, meningkatkan kepuasan pengguna atau pelanggan. Nah, ketika layanan IT itu berjalan dengan lancar, maka pengguna juga akan merasa puas dan percaya pada tim IT. Next. Komponen utama ITIL versi 4. Nah, komponen utama ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem nilai layanan atau SPS. Nah, SPS menjelaskan bagaimana semua bagian organisasi bekerja sama untuk menciptakan nilai. Terdiri dari prinsip panduan. Prinsip panduan ini adalah arah dasar dalam mengambil keputusan, lalu tata kelola, cara organisasi diatur dan dikontrol, lalu rantai nilai layanan, langkah-langkah untuk mengubah permintaan menjadi nilai, lalu yang keempat praktik, cara kerja untuk mencapai tujuan, lalu yang kelima peningkatan berkelanjutan, upaya terus-menerus untuk menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya ada model 4 dimensi, di mana model 4 dimensi ini pendekatan menyeluruh agar layanan bernilai tinggi, meliputi organisasi dan orang, struktur dan kemampuan tim. Lalu selanjutnya informasi dan teknologi, data dan alat yang digunakan, lalu mitra dan pemasok, kerja sama dengan pihak luar, lalu aliran nilai dan proses, meliputi langkah-langkah untuk menciptakan nilai. Next. Nah, selanjutnya contoh layanan IT aplikasi transportasi seperti Gojek ataupun Grab. Terdapat 3 poin. Poin yang pertama fokus pada nilai. Tujuan utama aplikasi adalah memberi kemudahan bagi pengguna untuk memesan kendaraan dengan cepat dan aman. Semua fitur seperti pelacakan driver, estimasi harga, dan pembayaran digital dibuat agar pengguna merasa puas dan nyaman ketika menggunakan layanan. Lalu poin kedua, mulai dari yang sudah ada, start where you are. Saat menambahkan fitur baru seperti pesan untuk orang lain, aplikasi memakai sistem data lama supaya lebih cepat dan tidak buang waktu. Lalu poin yang terakhir, peningkatan berkelanjutan. Aplikasi akan sering diperbarui supaya makin lancar dan lebih aman. Lalu bisa juga untuk memperbaiki tampilan
dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini mind map-nya, struktur ITIL versi 4. Yang pertama, sistem nilai layanan SVS, menjelaskan bagaimana semua bagian organisasi bekerja sama untuk menciptakan nilai, yaitu isinya prinsip panduan, tata kelola, rantai nilai layanan, praktik, dan peningkatan berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah model 4 dimensi. Melihat layanan dari 4 sisi penting, yaitu yang pertama organisasi dan orang, yang kedua informasi dan teknologi, lalu yang ketiga adalah mitra dan pemasok, lalu yang keempat aliran nilai dan proses. Nah, jadi kesimpulan, ITIL versi 4 ini membantu organisasi menciptakan layanan yang bernilai dan seimbang dari semua sisi. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga materi yang saya jelaskan dapat mudah dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.